Terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, tim hukum pasangan calon gubernur Wakil Gubernur Ridwan Kamil Suswono bakal mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra menyebut langkah ini diambil karena tim pemenangan Paslon Ridho menilai Pilkada Jakarta berjalan dengan sangat buruk. Mulai dari dugaan pencoblosan lebih dari 1 kali hingga persoalan DPK yang tak sesuai TPS seperti yang telah dilaporkan ke Bawaslu. Untuk itu mereka siap mengajukan permohonan PHPU ke MK. Dalam pelaksanaan pemilu kada di tingkat DKI Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional ya. Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Ridho serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu PHPU ya di Mahkamah Konstitusi. Terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta oleh KPU Provinsi Jakarta, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Malaika, selamat malam. Sejauh ini memang diputuskan untuk reses terlebih dahulu, akan dilanjutkan besok. Seperti apa hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta? Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Kalau terkait dengan hasil rekapitulasi di tingkat provinsi Jakarta, ini memang sudah rampung tadi sekitar 20-30 menit yang lalu. Namun memang perlu saya ingatkan, ini memang merupakan salah satu proses dari perhitungan berjenjang dan memang tadi sudah kita saksikan bersama di tingkat provinsi. Memang rekapitulasinya dari tingkat kabupaten dan kota itu seluruhnya disetujui. Namun lebih lengkapnya terkait hasil rekapitulasi sudah hadir bersama saya Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak. Pak Wahyu, bisa dijelaskan ini kan untuk rekapitulasi diskorsing sampai besok pukul 13.00. Besok berarti agendanya apa saja? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan 6 kabupaten kota ya. Besok kita akan melakukan penetapan hasil. Dan tentu saja penetapan hasil ini diikuti nanti dengan keputusan KPU ya mengenai hasil. Ini untuk memastikan kepastian ya untuk para pasangan calon, bagi mereka nanti yang ingin melakukan gugatan atau usaha hukum lainnya, kami bisa fasilitasi mulai hari besok lah kira-kira gitu setelah penetapan. Berarti untuk prosesnya setelah penetapan ini dalam proses 3 hari, para paslon diperbolehkan untuk melakukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, bagaimana prosesnya untuk itu? Ya, kalau menurut peraturan MK yang ada ya, para pasangan calon itu yang berkeberatan bisa melakukan usaha hukum ya, 3 hari terhitung sejak diumumkan dan diumumkan. Dan besok kami akan menetapkan diumumkan dan itu dihitungnya 3 hari kerja kemudian. Ya mudah-mudahan sih kami berharap tidak ada sengketa ya. Tapi kalau ada sengketa itu bagian dari hak pasangan calon dan tentu saja kami akan berusaha mempersiapkan itunya hasilnya. Tadi kan sudah kita saksikan bersama ada beberapa kabupaten atau kota yang tidak ditandatangani oleh saksi perwakilan dari salah satu paslon begitu ya Pak. Dan ada juga dari salah satu paslon ini mengatakan bahwa akan menggugat sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Apakah KPU DKI sudah siap menyikapi hal ini? Ya, yang pasti kami telah bekerja secara profesional ya. Apapun hasilnya atau memang ada keberatan pasangan calon, tentu saja itu bagian dari hak mereka. Yang pasti tadi dari 6 kabupaten kota, ada 1 kota yang ditandatangani dan 5 tidak ditandatangani. Dan besok kami akan melakukan penetapan dan pembuatan berita acara hasil rekapitulasi untuk Pilgub DKI Jakarta. Kira-kira gitu.
Tadi juga sempat diberikan begitu ya Pak alasan-alasan dari sejumlah saksi dari pasangan calon tertentu ini untuk alasan kenapa tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten atau kota. Ada sejumlah alasan, salah satunya ada dugaan kelalaian dari pihak KPU, KPPS maupun Bawaslu. Itu sebagai Ketua KPU DKI Jakarta bagaimana Pak menyikapinya? Ya, tadi sebagian besar keberatan yang ada di tingkat kota dan kabupaten itu kan mengenai perihal C pemberitahuan. Nah, mereka berkeberatan bahwa mereka menduga banyak C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Karena C pemberitahuan itu tidak terdistribusi, makanya ada partisipasi yang rendah. Nah, ini yang menurut saya memang harus dibuktikan oleh pasangan calon yang akan melakukan gugatan ya nanti. Yang pasti kami tadi sudah melakukan secara transparan, bahkan kami sudah menyampaikan setiap kabupaten kota C pemberitahuan yang tidak terdiskusi rata-rata hanya 10%. Jadi ibaratnya hanya 10 dari 100 orang itu yang tidak diberikan C pemberitahuan, dan itu ada alasannya. Ada yang meninggal dunia, tidak dikenal, berubah status. Jadi bukan karena mereka tidak diberikan, tapi karena ada alasan tertentu gitu. Terakhir nih Pak, mungkin ini juga yang menjadi pernyataan besar atau pertanyaan besar bagi para masyarakat. Kapan kami bisa mengetahui apakah Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 1 putaran atau 2 putaran? Yang pasti kami akan menetapkan hasilnya besok, ya, menetapkan hasil rekapitulasi, dan kalau memang tidak ada gugatan segera 3 hari pasca dikeluarkannya BRPK dari Mahkamah Konstitusi, kita akan tetapkan siapa pasangan calon terpilih ya untuk Pilgub DKI Jakarta. Siapa pasangan calon terpilih, atau bisa jadi apakah ada 1 putaran atau 2 putaran. Tapi saya yakin masyarakat sudah bisa melihat hasilnya ya. Kami sudah bekerja secara transparan dan mudah-mudahan besok kami akan tetapkan hasilnya. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama Kompas TV. Selamat menikmati aktivitas Anda kembali dan beristirahat sampai besok kembali rapat pleno. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Itu dia saudara pernyataan lengkap dari Ketua KPU Jakarta Wahyudinata yang mengatakan bahwa kapan kita bisa mengetahui apakah Pilkada Jakarta berlangsung selama 1 putaran atau 2 putaran. Yang jelas untuk hasil dari rekapitulasi Provinsi Jakarta ini memang akan diumumkan besok. Namun untuk apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung selama 1 putaran atau 2 putaran, ini memang masih harus menunggu keputusan apakah akan ada dari pihak paslon-paslon yang memberikan atau mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau saya bisa bacakan tadi untuk proses rekapitulasi di tingkat provinsi, yang memang unggul adalah paslon Pramono Rano yang mendapatkan 50,07%, sekitar 2.183.239 suara, disusul oleh pasangan calon Ridwan Kamil dan juga Suswono di 39,40%, sekitar 1.718.160 suara, dan yang terakhir merupakan paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana sekitar 10,53% atau 459.230 suara. Namun perlu saya tekankan untuk hasil dari rekapitulasi di tingkat provinsi memang sudah rampung, namun hasilnya akan diputuskan besok, dan ini bukan merupakan hasil final karena kita juga masih harus menunggu sengketa dan juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke studio. Terima kasih Malaika Kridaman sudah melaporkan dari KPU Jakarta. Terima kasih Malaika.